Selamat datang di channel Transforma Diri. Di sini, kita akan membahas berbagai tips dan strategi untuk membangun jaringan profesional yang kuat di era digital. Dalam dunia yang semakin terhubung, memiliki jaringan yang luas dan berkualitas bisa menjadi kunci sukses dalam karir Anda. Jadi, jika Anda ingin tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk memperluas koneksi, meningkatkan personal branding, dan menemukan peluang karir baru, Anda berada di tempat yang tepat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yuk, kita mulai perjalanan membangun jaringan profesional yang tak terbatas. 1. Manfaatkan platform media sosial profesional. LinkedIn. Profil lengkap. Pastikan profil LinkedIn Anda lengkap dan profesional. Sertakan foto profil yang rapi, headline yang menarik, serta deskripsi singkat mengenai keahlian dan tujuan karir Anda. Jangan lupa tambahkan pengalaman kerja, pendidikan, dan sertifikasi yang relevan. Aktivitas teratur. Aktiflah dengan membagikan artikel, berkomentar pada postingan rekan sejawat, dan mengikuti perusahaan atau tokoh yang berpengaruh di bidang Anda. Ini membantu meningkatkan visibility Anda di antara para profesional lain. Mengirim pesan. Saat menghubungi seseorang, gunakan pesan yang dipersonalisasi. Sebutkan bagaimana Anda menemukan profil mereka, mengapa Anda ingin terhubung, dan bagaimana kolaborasi atau diskusi bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Twitter. Mengikuti pemimpin industri, Twitter adalah platform yang dinamis untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam industri. Ikuti para pemimpin pemikiran, perusahaan, dan hashtag yang relevan dengan bidang Anda. Terlibat dalam diskusi. Seringkali, diskusi hangat terjadi di Twitter. Berpartisipasilah dengan memberikan pandangan atau wawasan Anda. Jangan ragu untuk meretweet dan menambahkan komentar Anda. 2. Ikuti webinar dan acara virtual. Pilih acara yang relevan, pilih webinar atau acara virtual yang berkaitan dengan industri atau minat Anda. Ini bukan hanya kesempatan untuk belajar tetapi juga untuk berkenalan dengan para peserta lain. Gunakan fitur networking. Banyak acara virtual yang menawarkan ruang networking, baik dalam bentuk sesi Q&A, breakout rooms, atau aplikasi pendukung. Manfaatkan momen ini untuk memperkenalkan diri Anda kepada orang lain. Follow up setelah acara, kirim pesan follow up ke orang-orang yang Anda temui, menyebutkan topik diskusi yang Anda bicarakan dan cara Anda bisa saling membantu. 3. Bergabung dengan komunitas online. Identifikasi komunitas yang tepat. Cari komunitas di platform seperti Facebook Groups, Slack, Discord, atau Reddit yang sesuai dengan bidang Anda. Misalnya, ada banyak grup desain di Slack atau komunitas pengembang di Discord. Aktif berpartisipasi, jangan hanya menjadi penonton, berpartisipasilah dalam diskusi, jawab pertanyaan, atau ajukan pertanyaan sendiri. Ini membantu membangun reputasi Anda sebagai anggota komunitas yang berharga. Berbagi sumber daya. Jika Anda menemukan artikel, alat, atau sumber daya yang bermanfaat, bagikan dengan komunitas. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli dan ingin membantu orang lain. 4. Kembangkan personal branding. Blog atau konten. Buat blog di Medium atau LinkedIn untuk menulis tentang topik-topik yang Anda kuasai. Ini membantu Anda dikenal sebagai ahli di bidang tersebut. Konsistensi. Pastikan semua konten yang Anda bagikan di berbagai platform konsisten dengan personal brand Anda. Misalnya, jika Anda ingin dikenal sebagai ahli digital marketing, pastikan postingan Anda mencerminkan pengetahuan dan wawasan di bidang itu. Portofolio online. Buat portofolio online yang menampilkan karya terbaik Anda. Ini bisa berupa situs web pribadi atau portofolio di platform seperti Behance atau Dribbble untuk desainer. 5. Bersikap proaktif dalam menghubungi orang lain. Pendekatan yang dipersonalisasi. Ketika menghubungi seseorang, pastikan pesan Anda dipersonalisasi. Sebutkan mengapa Anda tertarik dengan profil mereka, dan bagaimana Anda bisa saling mendukung atau belajar dari satu sama lain. Tawarkan nilai tambah. Ketika mendekati seseorang, cobalah menawarkan sesuatu yang bernilai bagi mereka. Misalnya, jika Anda memiliki pengetahuan tentang topik tertentu yang mungkin mereka minati, tawarkan untuk berbagi wawasan atau bantuan. 6. Jaga hubungan yang sudah ada. Kontak rutin. Jangan biarkan hubungan yang sudah terjalin menjadi dingin.
Cobalah untuk tetap berhubungan secara rutin, meskipun hanya sekadar mengucapkan selamat atas pencapaian mereka atau mengirim pesan singkat. Tindak lanjut, setelah bertemu seseorang, kirim pesan tindak lanjut yang menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu mereka dan tertarik untuk menjaga hubungan. Ini bisa berupa ucapan terima kasih atau mengirim artikel yang relevan dengan diskusi Anda. 7. Gunakan email dan pesan pribadi dengan bijak. Pesan yang singkat dan jelas. Pastikan pesan Anda singkat, jelas, dan langsung ke intinya. Jangan buat pesan terlalu panjang dan bertele-tele, cukup sampaikan siapa Anda, mengapa Anda menghubungi mereka, dan apa yang Anda harapkan dari percakapan ini. Tunjukkan ketertarikan yang tulus. Ketika menghubungi seseorang, tunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik dengan pekerjaan mereka dan bukan hanya mencari keuntungan pribadi. 8. Ikut serta dalam proyek kolaboratif. Proyek open source, bagi yang berada di industri teknologi, terlibat dalam proyek open source bisa menjadi cara yang baik untuk membangun hubungan dengan pengembang lain. Kelompok kerja, bergabung dengan kelompok kerja atau inisiatif kolaboratif di mana Anda bisa berkontribusi. Ini menunjukkan bahwa Anda mampu bekerja sama dan memberikan nilai kepada tim. Mentorship dan bimbingan, jika Anda memiliki pengalaman atau keahlian di bidang tertentu, tawarkan diri sebagai mentor atau pembimbing bagi yang lain. Ini tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat posisi Anda sebagai pemimpin di komunitas. 9. Terus belajar dan mengembangkan diri. Kursus online dan sertifikasi, teruslah belajar dengan mengikuti kursus online dan mendapatkan sertifikasi yang relevan. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan Anda tetapi juga menunjukkan bahwa Anda berkomitmen untuk pengembangan profesional. Mengikuti tren industri, pastikan Anda tetap up-to-date dengan tren terbaru di industri Anda. Berlangganan newsletter, membaca blog, dan mengikuti webinar adalah cara yang baik untuk terus belajar. 10. Bersikap tulus dan membantu. Jadilah sumber dukungan, jangan hanya fokus pada apa yang bisa Anda dapatkan dari jaringan Anda, tetapi juga bagaimana Anda bisa membantu mereka. Apakah itu melalui referensi, saran, atau hanya mendengarkan, tunjukkan bahwa Anda peduli. Kolaborasi yang berkelanjutan, ketika ada peluang untuk berkolaborasi, jadikan pengalaman itu sebagai momen untuk benar-benar bekerja sama dan memberikan yang terbaik. Ini membantu membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda akan dapat membangun jaringan profesional yang kuat, yang tidak hanya membantu Anda dalam karir Anda tetapi juga memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk terus berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap Anda mendapatkan wawasan berharga tentang cara membangun jaringan profesional yang kuat di era digital. Ingat, jaringan yang baik bukan hanya tentang jumlah koneksi, tapi juga kualitas hubungan yang Anda bangun. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, tuliskan di kolom komentar. Saya akan sangat senang mendengar dari Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya seputar pengembangan karir dan networking. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah terhubung untuk peluang yang lebih besar.